Harus juga tidak suka terima. Karena itu besok sakit kebiakannya. Lihat situasi real di lapangan rakyat Indonesia. Selamat sore solidaritas internasional dan selamat sore semua. Saya dipanggil sebelum diundang oleh Polda itu saya dikejar. Jadi dari asrama Kinauna di Jayapura saya dikejar. Terus HP saya sudah jatuh. Kemudian sorenya jam begini, jam 7 itu dari Polsek AB. Polsek AB itu orang kasih surat undangan untuk klarifikasi. Jadi undangan klarifikasi itu berhubungan dengan status saya di Facebook yang akun pribadinya saya. Jadi akunnya nama Warpo Sampari Betipo. Jadi itu saya buat dari wilayah Wainas yang umum. Status saya itu bisa lihat di situ tanggal 25 hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 17 waktu Papua Barat. Jadi itu berhubungan dengan situasi atau kejadian di Dogiai. Jadi kebakaran rumah-rumah warga dan juga kantor KNPB yang dibakar oleh oknum yang tidak jelas. Itu kan kami KNPB juga belum tahu siapa pelaku atau aktor intelektualnya. Di polisi juga mereka tidak tahu. Nah, semua tidak tahu. Jadi yang saya mau kritisinya itu kenapa sebelum ada pendekatan persuasi. Nah, misalnya ada tim independen dari Komnas atau dari gereja atau dari akademisi atau dari intinya independen lah. Turun ke sana ambil data dulu, setelah mendata pelaku atau aktor intelektualnya ini. Nah, setelah itu baru misalnya Polda gerakan pasukan. Nah, itu saya tidak mungkin buat satu situ. Tapi karena itu belum ada itu, terus siapa pelakunya tidak jelas. Kemudian itu menurut perspektif saya itu suatu upaya pengkondisian. Gitu. Jadi kenapa Polda Papua mengkomandokan pasukan dari Timika dan Jayapura mengerahkan ke Mepago di wilayah di Kabupaten Dogiai. Nah, itu justru meresahkan situasi di sana tambah rumit dan itu bukan solusi lagi karena situasi di sana itu kan ya masyarakat juga terus di sana apalagi KNPB-nya dikriminalisasi kami dihitangkan. Setelah itu 2 hari kemudian ketua KNPB Saugas Go itu dikasih viral bahwa fotonya ditempel di mana-mana, oknum yang tidak bertanggung jawab, siapa oknumnya juga tidak jelas, bahwa dia adalah DPO. Setelah itu berapa hari kemudian lagi Polres definitif Dogiai mengklarifikasi, tapi bukan bahasa asli, bukan lain, tapi dengan bahasa YouTube. Nah, itu tidak jelas, sehingga maunya saya itu harus itu diperjelas. Jadi status saya itu intinya saya kritik terbuka terhadap pemimpin publik. Jadi hanya saja mungkin Pak Kapolda dia tersinggung itu nama kecilnya saya kasih masuk. Itu ada Matius Fakuli, terus Tito Karnavian dan juga Paulus Watepau. Itu yang. Apakah ketemu yang bersangkutan polisi atau tidak untuk proses penyelesaian atau seperti apa? Ya. Jadi hari kemarin itu hari pertama itu kita pergi atas undangan Cyber Polda Papua. Jadi kami pergi dari jam 11.37 sampai jam 6. Jam 10.11. Jadi di situ ada sekitar 19 pertanyaan yang mereka kasih untuk saya jawab. Jadi memang saya lihat saat mempertahankan saya punya status Facebook.
bahwa itu sesuai dengan pengalaman dan juga fenomena atau kejadian yang saya lihat, karena subjek yang saya muat di situ tuh subjeknya ya jelas. Saya tidak kasih maksud, tidak karang-karang dari hasil analisis pribadi atau hasil apa, tapi subjeknya saya ambil dari screenshot dari berita yang sudah dimuat oleh Yudi, berita yang sudah dimuat oleh Suara Papua. Karena dua media ini kan rakyat Papua percaya, dan itu media sudah legal. Walaupun teman-teman lain tidak percaya di dua media ini, tapi rakyat Papua sudah percaya sekali dua media ini. Jadi saya pikir itu sudah bertanggung jawab. Dan di situ mereka dalam arti polisi berusaha untuk masuk lihat lagi ke saya punya akun pribadi, akun Facebook, dan minta apa ini akun pribadi saya, tapi saya tidak kasih. Itu saat melakukan pemeriksaan. Ya. Saat klarifikasi di sana. Berarti belum ketemu polisi, Polda juga. Kalau Polda Pak Matius sendiri hari ini sebenarnya, tapi kita sedikit terlambat. Katanya tuh Kapolda ada pertemuan dengan seluruh Kapolda di Indonesia. Seluruh Kapolda di Indonesia itu ada pertemuan, jadi kita tidak ketemu Kapolda. Tapi saya baca ulang pernyataan yang kemarin saya klarifikasi itu, saya baca ulang bahwa saya tidak akan hapus saya punya status Facebook yang naik, karena itu saya sendiri merasa bahwa itu benar. Jadi tidak ada indikasi hoax atau tidak ada indikasi apapun di situ. Tapi itu ya kejadian sesuai dengan fakta lapangan yang sudah dimuat oleh sumbernya dari screenshot dari Yudi, screenshot dari Suara Papua. Jadi status itu sampai hari ini masih aktif, ada, kita tidak hapus. Apakah sudah melakukan ke bantuan mungkin untuk upaya advokasi? Ya, jadi memang sebenarnya ini kan undangan yang saya harus hadir itu tidak ini. Mereka minta tuh harinya keluarga saja datang, tapi karena saya statusnya sebagai ketua KNPB, walaupun dipanggil pribadi, tapi saya status sebagai ketua KNPB. Terus juga sebelum kasih undangan ini ada pengejaran, maka saya inisiatif untuk minta pendampingan advokasi. Jadi di situ ada koalisi, tim koalisi yang paham advokasi itu ada sekitar berapa? Misalnya ada LBH Papua, ada Paham Papua, SKPKC Keuskupan Jayapura, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Elsam Papua, terus ya mereka ini dampingi saya 2 hari. Selama 2 hari. Terus dalam klarifikasi itu saya tidak meminta maaf karena apa? Saya kritis itu kan maksud saya itu titik terbuka kepada pimpinan publik. Tapi saya hanya minta maaf, mungkin nama kecil Matius Fakiri itu saya serang pribadi. Nah, menurut mereka itu serang pribadi. Oke, yang serang pribadi itu yang saya bilang oke, itu kalau untuk narasinya serang pribadi berarti itu saya minta maaf. Tapi untuk pejabat publiknya itu tidak bisa, itu harus suka tidak suka terima. Karena itu menurut saya itu kebijakan yang melebihi dan tidak melihat situasi real di lapangan, tapi itu kebijakan yang sebenarnya fatal. Jadi saya tidak melakukan kontra politik juga dengan pihak Polda Papua, tidak juga kompromi politik atau ideologi lain untuk atau dengan KNPB seperti begini. Jadi kita harus atur aman, itu tidak sama sekali. Jadi saya bilang tetap saya sebagai ketua KNPB, saya akan berjuang sesuai dengan ini. Status saya itu saya tidak akan hapus karena itu kebenaran dan fakta di lapangan memang seperti itu. Jadi sekian.